Welcome to Ngobat. Ngobrol dong sahabat. Oke teman-teman, bintang tamu hari ini sangat spesial karena dia adalah sahabat gua yang sebelumnya sebagai jurnalis di CNBC dan sekarang banting setir ke pasar modal. Ya Maria, dalam IHSG, sektor konsumer dikenal dengan sektor yang paling defensif, di mana hal tersebut terlihat dari laporan keuangan yang terus positif seiring dengan laba bersih yang Sukor Sekuritas Online Trading Head Daniel Wiguna here in the studio to talk about this week's market recap. Good morning, Daniel. How are you? I'm good, Aline. As well as the market, you know. Ooh, nice. We're waiting for the rebound of our domestic market. So thank you once again for dropping by. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Di sebelah gua ada teman gua, namanya Daniel Wiguna. halo. Thank you. Gini dong, mau. Ya, gimana nih? Gimana nih? Oke, ini adalah seorang yang ganteng banget ya. Dia ini adalah ex-anchor CNBC dan sekarang sebagai head online trading ya di Sukor Sekuritas. Sukor Sekuritas. Oke, jadi kita di kantor Sukor. Thank you ke Sukor dan jangan lupa pecinta Sukor minumnya Cleo. Nil, gue mau nanya dong Nil. Semua orang itu tahu lu itu adalah seorang MC ya, anchor MC di CNBC dan sekarang kan agak beda tuh ya di dunia lo sebagai di televisi sekarang jadi trading ya. Iya benar-benar. Jadi yang lu bilang benar, kalau kita jadi jurnalis ya, waktu jadi anchor tuh kan hitungannya jurnalis. Iya. Nah bedanya CNBC sama TV lain itu jurnalisnya ini disuruh ngeriset juga. Jadi kita kayak semi researcher gitulah untuk memberitakan gitu kan, kita harus memberitakan fakta. Nah tapi sedalam-dalamnya lu ngeriset dan lu ngepresent di sebagai jurnalis dan sebagai anchor, itu tuh lu nggak akan pernah dianggap seorang pelaku pasar, enggak. Karena media itu ibaratnya lu cuma nonton doang nih. Kalau ada lapangan bola ya udah lu nonton dan lu kasih tahu orang, mungkin lu posting kayak gitu. Posisinya tuh kayak gitu. You will never be the player gitu, nggak pernah jadi pemainnya lah gitu. Tapi lu riset kan? Iya. Lu yang riset, tapi nggak diakuin pelaku. Iya, kurang lebih kayak gitu. Pokoknya tetap dilihat sebagai media aja lah gitu. Kalau gue sih ngelihatnya, ya mereka hanya ngelihat sebagai teman. Ya memang teman kan harus berhubungan baik dengan media pasti kan emiten. Tapi gue masih ada perasaan kayak dilihat sebelah mata gitu. Dan sebelah nggak diakuin ya. Iya, seolah-olah kayak gitu. Tapi walaupun mereka menganggap kita itu teman baik, tapi ini kan kita punya karir lah ya. Nah bedanya kalau kita itu udah jadi masuk di sekuritas kayak sekarang gue akhirnya memilih untuk hijrah ke sekuritas itu tuh iya, itu tuh ibarat kita kayak terjun ke lapangan yang kita jadi pelaku pasar lah gitu. Jadi lebih into the business, riset kita, pendapat kita itu juga bisa lebih berpengaruh ke market gitu. Sih. Tapi sebelumnya gue tahu gak sih, selain lu jadi si anchor sekarang, sebelum itu ngapain aja sih? Dari sebelumnya, gue kan juga elemen ya, makanya ganteng banget ya, ginsel, dan klinik soalnya. Iya dulu gue elemen itu awal perjalanan karir gue sebagai anchor tuh mulainya dari elemen dulu. 2018 kan, habis elemen tuh kenalan banyak sama media kan, gitu. Jadi ternyata habis gue elemen itu tawaran CNBC itu masuk. Gitu somehow lewat sebulan 2 bulan gitu. Nah akhirnya gue memberanikan diri, ya udah gue ambil aja deh gitu yang CNBC ini, karena gue sebenarnya sejujurnya nih ya, tanpa merendahkan dunia politik, gue lebih suka dunia keuangan. That's where the money came from, right? Jadi kalau mau punya banyak duit ya belajarnya harus tentang duit gitu. Ya udah benar. Background gue bukan ekonomi, gue marketing komunikasi, makanya I find really hard times to adapt gitu ya. Awalnya ilmu gue tuh branding sama advertising, sama gue juga ngajar di BINUS dari 2012. Oh lu dosen juga? Dosen, sampai sekarang kalau dosen. Oh iya? Iya, udah berapa tahun? Udah 11 tahun lah. Gitu. Jadi baru tahu tuh. Bohong. Oke. Jadi itulah yang pada akhirnya mendorong gue pilih CNBC dan gue belajar ekonominya di sana. Gue 4 tahun di CNBC itu kayak S1 lah bro, itu kan ya kan. Satu ekonomi. Iya, satu ekonomi. Dan itu belajarnya berat banget. Gue ingat banget pertama kali itu gue disuruh, gue belum tahu apa-apa nih tentang ekonomi. Gue disuruh presentasi, tahu nggak tentang apa? BLBI. Coba jelasin BLBI 4 slide dalam waktu 7 menit. Nah gimana tuh? Iya, gue berasa kayak pengen jadi tiker aja tuh di TV. Jadi tiker aja gimana? Gitu. Jadi ya
keras. Jadi gue boleh bilang karena gue ketemu suhu-suhunya jurnalis ekonomi ya, beberapa juga pelaku pasar yang akhirnya memilih untuk jadi jurnalis waktu gue di CNBC itu, jadinya tuh mereka memang didikannya tuh keras. Tapi jadi dan maksudnya jadinya hatam gitu, ngerti sampai sekarang mekanismenya gimana. Dan ternyata bener ketika gue beneran terjun ke sekuritas, apa yang gue pelajarin dari mereka itu applied, kepake. Emang bener kayak gitu, apa adanya. I see. Termasuk sama orang-orangnya kan, orang media banyak lah ya, jalur-jalur belakangnya apanya. Waktu gue pindah ke sekuritas gitu, gue ketemu semua orangnya. Gitu, termasuk yang dibilang market maker gitu kan, dealingnya sama gue sekarang. Kebetulan gue online trading kan kayak lu kan, akhirnya kita dealing lah. Serem juga nih berarti ya. Tapi gini deh, sekarang gue mau nanya, lu kan di head online trading nih ya kan? Iya. Gue mau nanya nih, orang bisa kaya nggak sih bro investasi saham? Investasi saham menurut gua ya, menurut gua bisa banget. Kalau misal enggak tidak, orangnya nih jadi tidak kaya kan, definisi kaya macam-macam. Kalau gue definisi ini, kita mulai dari definisi dulu. Definisi cepet aja ya. Kalau gue definisi kayanya, yang pertama gue bebas utang. Yang kedua, gue bisa beli apapun yang gue mau. Tanpa ngeliat harganya. Gue mau itu gue beli. Gitu. Gue suka itu, ya udah gue beli. Gitu. Kayak mobil Porsche kemarin ya? Nggak usah dibahas. Nanti ada yang mana? Ya terus intinya kayak gitu. Udah dua itu aja gitu. Sebenarnya ya terlepas dari utang aja, menurut gue itu udah kaya. Menurut gue. Nah, tapi kalau misalnya dari definisi kita trading dan kita jadi kaya dan bisa lepas dari utang dan kemudian kita bisa beli barang yang kita mau dengan dengan investasi saham, trading saham itu bisa banget. Bisa ya? Kalau Pak Bernard bos gua, CEO Sukor Sekuritas kan bilang istilah kaya itu diganti dengan merdeka finansial. Bebas lah ya, gitu. Harus bayar apa ya bisa bayar dan lain sebagainya. Dengan investasi saham bisa. Yang pertama kali ngebuktiin kan Pak Bernard sendiri, ada bukunya gitu. Kalau gua secara pribadi udah ngerasain juga. Itu menurut gua kan, kalau lu kan ilmunya udah tinggi bos. trading forex gitu kan. Trading apa aja cuan deh pokoknya gitu. Ya ngomong-ngomong guys, gua tuh taruhan sama dia ya 4 kali kalah. Iya, tapi intinya buat gua itu possible banget dilakukan. Tapi tidak cukup hanya dengan kayak misalnya kita tradingannya itu modalnya 10 juta. 10 juta terus 10 juta terus. Menurut gua kalau pengen memang cuannya lebih banyak ya modalnya harus digedein. Gitu. Namanya pasar modal, bro. Kalau modalnya kecil ya cuannya otomatis nggak gede gitu. Sesuai lah ya, berbanding lurus menurut gua. Realistis ya berarti ya? Realistis. Nah, itu dari trading saham. Tapi kalau dari industri pasar modal, apakah orang bisa jadi kaya raya? Wah, luar biasa gitu. Jadi karena kan pasar modal itu tidak hanya trading saham, bro. Banyak kan. Ada yang namanya IB, ada yang namanya fixed income gitu ya. Ada banyak deh yang bisa kita jabanin untuk berkarir di bidang pasar modal. Bukan hanya jadi sales sekuritasnya doang gitu, jual beli saham kan. Misalnya masuk ke IB-nya, ngurusin IPO-nya. Nah, itu jackpotnya itu sebenarnya di sana. Di IPO. Di IPO. Kayak misalnya dari Sukor kemarin ada IPO-in RAM misalnya kan. Yang RAM kemarin. RAM kan masih terbang tuh sekarang kan. Banyak deh. Kita juga ada IPO-in NSSS. Gitu. Kita IPO-in Awan gitu. Kita IPO-in Hilcon. Nah, ini kan sebenarnya akhirnya yang memutar uang besarnya itu ada di sana gitu. Kalau kita bisa mengikuti trennya, arusnya gitu, masa nggak jadi kaya bos gitu kan. Terus gue juga pengen, ini ada satu hal lagi ya, analogi gue ya, kenapa orang bisa jadi kaya dari trading atau investasi saham. Kita lihat nilai transaksi walaupun 2023 ini di semester 2 ini nggak pernah sampai 10 triliun. Kecuali kemarin.
Kemarin gara-gara ada crossingan kan, ada crossingan. Jadi kalau nggak ada crossingan kan jadinya cuman 8 triliun, 9 Iya, di triliun bawah sehari. 10 ya, Iya. saya kan. Ya elah, maksudnya kalau udah di industri pasar modal, masa 0,00001-nya lu nggak bisa ambil gitu kan. Oke. 9 triliun sehari nih bos gitu. Ya ini berarti pinter-pinternya lu aja gimana caranya I see. gitu supaya bisa memanfaatkan momentum itulah. Oh, iya, itu. Intinya. Kan belajarnya dari lu juga. Set. Join cuan time guys. Gue udah join soalnya. Oke. Terus ini yang ketiga. Kalau udah bercimpung di pasar modal, gue mau lu ini mungkin orang market pro deh. Kalau sekarang ya, lo lebih pentingin mana? Kalau orang baru mulai, misalkan ada lu terima karyawan ya kan, dan dia udah terima gaji, lu bakal nyariin dia apa? Asuransi dulu atau investasi dulu? Wah gila, ini pertanyaan super klasik banget ya. Kita investasi dulu. Kalau berdasarkan pengalaman gua, experience gua, jadi ilmunya itu ternyata gua pelajari belakangan. Kalau logika gua nih, logika gua tuh adalah kita asuransi dulu, baru Asuransi kita dulu. investasi. Kita butuh safety terlebih dahulu kan. Gua kan mengikuti pahamnya Abraham Maslow. Oh, kan? piramida itu ya. Piramida kebutuhan. Yang paling bawah itu kebutuhan dasar, kedua itu adalah kebutuhan keamanan. Iya. Nah, supaya gua aman karena gua bukan orang tajir Oke. ya, yang kalau sakit itu pasti ada duit. Gua beli asuransi dulu. Gitu. Udah ada sekarang? Udah dong. Kalau nggak sekalian kita. Oh iya. Udah, iya pantesan ya banyak kertas nih di belakang nih. Ntar lagi harus tanda tangan. Oke. Iya ya, jadi gue lebih ke asuransi dulu untuk safety-nya gue, dan ternyata asuransi itu nggak mahal-mahal banget. Gitu untuk melindungi gue, karena kan nanti bisa di top up kan. Ya, gue sesuaiin dulu aja sama gaji gue kan, sama fix income-nya gue sendiri. Oke. Gaji berapa, ya udah gue beli premi yang berapa gitu. Nanti kalau duitnya udah lebih banyak, ya masa iya kita nggak top up gitu, naikin, ya udah naikin aja gitu, nggak apa-apa, karena kan at the end of the day secara hitung-hitungan gua, uang pertanggungannya itu tuh menurut gue kita dapatnya murah, intinya kita beli harga murah lah gitu ya. Untuk asuransi, jadi win-win buat gua. Ketika gua ngerasa aman dan gua ada duit lebih, sisanya baru gua pakai buat investasi. Karena kalau gua nggak ngerasa aman dulu, nggak ngerasa secure terlebih dahulu, pasti nanti waktu gua investasi itu psikologinya terganggu. Oke. Ya, bingung mau beli apa, hitungannya gimana kita nggak tahu kan. Akhirnya investasinya juga jadi nggak konsisten. Yang namanya investasi kan, kalau gue sistemnya dollar cost averaging, compound, artinya harus konsisten. Ya. Nah ini dapat yang terakhir. Yes. Satu lagi itu adalah, lu kan udah mapan ya? Amin. Gua belum nikah, Cak. Gua tahu lu arahnya ke sana. Orang pasti gini kan, ada dulu apa? Gua bikin konten mapan dulu baru nikah atau nikah dulu baru mapan. Wassalamualaikum. Udah mau cabut. Kenapa ya? Enggak. Apa yang buat tuh sekarang ya? Gua sebenarnya perjalanan karir ini sejujurnya banyak yang bilang gua itu mulai perjalanan karir waktu gua masuk CNBC 2018. Tapi sesungguhnya perjalanan karir gue yang sebenarnya itu baru jalan ketika gue kerja di sekuritas. Gitu. This is where the real business came from. Jadi sebenarnya gue juga di sekuritas ini baru setahun setengah. Masih baru lah, iya, kayak anak bayi baru 1 tahun. Tapi bisa ini ya, bisa gitu. mapan ya. Amin. Makanya gue bilang ya, makanya tadi gue bilang ya, kalau misalnya di dunia pasar modal, kalau orangnya sampai habisnya, nggak mungkin. pasti ada mindset yang salah di sana. Pasti ada yang salah. Cumannya menurut gue untuk mungkin gue butuh waktu untuk lebih secure lagi gitu ya. Guanya mungkin udah secure ya gitu, tapi kan kita harus bikin infrastruktur rumah tangga. Lu tau lah, lu udah berkeluarga, harus ada. Kalau gua ya ini, kalau lu kan gua tahu ceritanya gimana. Nanti gantian gua yang Gua mah nekat dulu aja. Nekat dulu. Kalau lu kan sistemnya haki all in. Kalau gue nggak bisa. Kalau gue memang karena gue tuh adalah sandwich generation, bro. Gue itu harus membiayai adik gue sama orang tua gue gitu. Dan kadang gue juga kalau adik gue kan udah punya anak, udah nikah kan. Kalau anaknya juga butuh apa gitu, gue bantuin juga gitu. Gimana Gerdeni? Ya boleh lah ya buat ponakan ya, manjain ponakan gitu. Nah terus gara-gara ada di sandwich ini, gue jadi harus lebih secure. Jadi kan gue secure diri gue dulu, gue secure mereka,
baru gue bikin satu pondasi buat rumah tangga gue nantinya. Makanya lu doain gue ya. Iya, sama yang mana ya? Karena lo harus bisikan dulu saham, jadi gue makin cepet nih kaya. Oke. Terakhir, lo kan head online nih di sekuritas. Gue minta tips dong untuk yang baru mulai investasi. Tips gimana? 5 lah atau 3 sampai 5 tips gimana caranya anak muda itu bisa financial freedom. Financial freedom yang pertama itu pasti konsistensi dulu. Yang kedua harus punya strategi. Contohnya beberin dong strategi lu apa gitu. Kalau gue strateginya itu ada 30% buat nabung pasti ya, dari berapapun gaji gue 30% ini pasti buat nabung, 10% ini udah pasti buat insurance. Habis itu 30 berarti sisa 60. Nah dari 60 ini 25% gue pakai buat modal kerja, 25%-nya lagi ya udah buat tiap hari mau lain sebagainya. Nah 10% lagi 25 kan udah 10% dana darurat. Iya kayak gitu. Itu strategi gue sekarang ini ya. Nah habis itu harus konsisten kayak gitu. Jadi strategi dulu, konsisten, baru nanti yang ketiga itu gue harus apa ya itu istilahnya yang kayak untuk diri sendiri, investasi diri. Itu penting banget. Ya kenapa gue taruh yang ketiga ya karena kalau mau lagi pengen investasi diri kan harus punya duitnya dulu, kan. Jadi kadang memang cara gue investasi diri ini adalah dengan mungkin ketemu sama network yang punya ilmu yang gak ada di buku gitu. Gue suka banget baca buku, tapi ternyata ilmu yang lu ajarin ke gue tuh dari beberapa buku yang gue pelajari nggak ada. Apaan ilmu gue? Ya nanti kan khusus jago gue yang jadi hostnya. Jadi pokoknya ketemu sama orang-orang yang benar, lingkungan yang benar, karena ternyata lingkungan yang benar itu akan membentuk mindset kita. Gitu. Habis itu gue baca buku pasti, gitu. Sama gue itu biasa kayak healing, pergi jalan kemana. Kayak kata-katanya Mahatma Gandhi gitu. Jadi gue bukan healing itu buat buang-buang duit apa enggak, tapi gue tujuannya healing itu adalah katanya Mahatma Gandhi setahun sekali pergi ke tempat yang lo belum pernah pergi seumur hidup. Jadi lo ngelihat satu view baru, satu pandangan baru. Ini kalau boleh, kalau ada waktu sedikit lagi ya, ini gue pergi ke Singapura kemarin, itu pertama kalinya gue pergi sendiri. Sendiri? Nggak ada yang cek yang itu? Kagak ada, gue juga I hope ada yang temenin gue. Tapi ternyata dan itu gue didorong sama teman baik gue. Dia bilang, lu pergi sendiri. If you want to spend, you spend gitu, nggak apa-apa. Lakukan ini setahun sekali gitu. Dan gue beneran kemarin pergi dan terus sampai ketika gue pergi itu banyak banget yang gue pelajari. Salah satunya adalah waktu gue pergi ke Singapura itu gue ngerasa kayak I feel that I'm already in the top of the world. Padahal nggak. Ya, tapi that feeling feeling itu gak ada yang bisa beli. Iya, sendiri gitu. Dan yang paling penting gue ngomong ke diri gue sendiri waktu itu, gue nggak mau levelnya ada di bawah ini. Nah, itu my personal, itu personal motivation gue. Dan itu yang gue usahain sekarang gitu, gimana caranya supaya bisa taraf hidupnya tiap tahun jadi lebih baik, lebih baik dengan apapun yang gue punya. Gitu sih, gitu bro. 3 aja ya, gak usah banyak-banyak, 3 dulu aja. Udah, kayaknya udah kejawab semua sih. Iya, oke. Siap, ini udah kelar nih ya. Kita udah kelar sih itu aja. Sudah sendiri, teman-teman. Thank you teman-teman. Ini acara ngobat kedua. Kira-kira siapa lagi yang bakal jadi tamu ketiga di ngobat Cohen? Oke.